Pernahkah kamu membayangkan kalau struktur otak anak kelas 6 sekolah dasar bisa dilatih menjadi sekuat jalinan akar pohon bakau untuk memecahkan masalah sains yang rumit? Selamat datang di sebuah perjalanan sains yang akan membongkar rahasia terdalam tentang cara kerja otak kita. Di sebuah pulau terpencil, tersembunyi sebuah metode pembelajaran yang membuktikan bahwa menjadi jenius bukanlah sekadar bakat bawaan lahir, melainkan hasil dari cara kita merajut informasi di dalam kepala. Ini bukan tentang seberapa banyak buku yang bisa kamu hafal dalam semalam, melainkan tentang bagaimana setiap kepingan pengetahuan itu ditanam dan mengakar kuat dalam memori. Mari jelajahi keajaiban neuroplastisitas dan temukan bagaimana alam semesta di dalam tengkorak manusia beradaptasi, berevolusi, dan menciptakan struktur kecerdasan yang tak tertembus oleh gerusan waktu. SD Negeri 005 Pulau Burung terletak di pinggir sungai yang dikelilingi bakau. Sebuah surga tropis di mana ekosistem pesisir tumbuh subur, menahan hempasan abrasi ombak yang tak kenal lelah. Disinilah seorang pendidik dedikatif merancang sebuah eksperimen pendidikan sains yang luar biasa. Ia menyadari bahwa sistem pendidikan konvensional yang hanya mengandalkan papan tulis dan hafalan buku teks seringkali gagal mengikat pemahaman anak-anak secara mendalam. Di pulau ini, ruang kelas yang sempit bertransformasi menjadi laboratorium alam terbuka tanpa batas. Anak-anak pesisir tidak lagi hanya duduk terdiam mendengarkan ceramah satu arah. Alam bukan sekedar latar belakang pemandangan, melainkan buku teks utama yang hidup, bernafas, dan bisa diajak berinteraksi. Melalui pendekatan revolusioner ini, terciptalah sebuah lingkungan yang sangat sempurna untuk memicu fenomena biologis paling menakjubkan di dalam otak anak-anak. Untuk memahami keajaiban yang terjadi pada anak-anak pulau ini, kita harus menyelam ke dalam skala mikroskopis dari pusat komando tubuh kita, otak manusia. Fenomena ini dikenal dalam dunia sains saraf sebagai neuroplastisitas. Otak manusia bukanlah sebuah struktur kaku yang berhenti berkembang setelah masa kanak-kanak berakhir. Sebaliknya, otak adalah organ superdinamis yang terus-menerus merombak dan membentuk ulang dirinya sendiri setiap kali kita memproses hal baru. Setiap kepingan informasi sains yang dipelajari akan memicu neuron-neuron atau sel-sel syaraf untuk saling menjangkau satu sama lain, membentuk jalur komunikasi elektrik yang benar-benar baru. Namun masalahnya, tidak semua jalur syaraf ini diciptakan dengan ketahanan yang sama. Kualitas koneksi bergantung penuh pada bagaimana informasi tersebut diterima oleh sistem indera. Ketika seorang pelajar dipaksa untuk murni menghafal teori tanpa memahami konteks nyatanya, otak hanya akan melakukan penyimpanan data di area memori jangka pendek. Secara biologis, koneksi sinaptik yang terbentuk dari proses hafalan ini sangatlah lemah dan tipis, karena kurangnya stimulasi emosional serta minimnya asosiasi sensorik. Ibarat membangun istana pasir yang megah di tepi pantai, struktur informasi ini sama sekali tidak memiliki pondasi yang kuat untuk bertahan dari gelombang kelupaan. Fakta, rumus fisika, dan teori sains yang rumit berdiri terisolasi satu sama lain tanpa benang merah yang mengikatnya. Karena dianggap sebagai data yang tidak terhubung dengan realitas bertahan hidup, sistem pembersihan alami otak akan dengan cepat menyapu bersih informasi tersebut untuk menghemat ruang dan energi. Untuk mengatasi kerapuhan memori ini, tercetuslah sebuah analogi brilian yang mengibaratkan arsitektur otak anak-anak layaknya sistem perakaran pohon bakau. Di pesisir Pulau Burung, tanaman bakau adalah pahlawan lingkungan tanpa tanda jasa. Akar-akarnya tidak pernah tumbuh lurus secara tunggal. Mereka saling melilit, bercabang ekstrim, dan menganyam satu sama lain, membentuk jaring pelindung bawah tanah yang tak tertembus. Sekuat apapun abrasi ombak lautan menghantam, pesisir tetap kokoh bertahan. Begitu pula dengan arsitektur otak manusia. Melalui proses yang disebut pembelajaran mendalam atau deep learning,
Pengetahuan baru secara sengaja dikaitkan dengan banyak memori sensorik lainnya. Otak dipaksa untuk membangun rute neuroasosiatif yang tebal, multidimensi, dan terjalin rumit. Persis seperti kekuatan akar bakau yang menahan abrasi kelupaan secara absolut. Di hamparan lapangan berlumpur inilah, keajaiban neuroplastisitas dioptimalkan hingga batas maksimal. Saat anak-anak pesisir ini mempelajari materi fisika tentang dinamika fluida atau biologi tentang asimilasi karbon, mereka tidak membacanya dari layar proyektor 2 dimensi. Mereka mengukur langsung salinitas air laut yang membasahi ujung kaki mereka. Keterlibatan sensorik yang utuh ini dipadukan dengan muatan emosional untuk melindungi kampung halaman mereka sendiri. Secara kimiawi, pengalaman langsung yang bermakna ini melepaskan koktail neurotransmitter hebat seperti dopamin dan asetilkolin di dalam otak yang berfungsi sebagai lem superbiologis untuk merekatkan memori secara permanen. Pengetahuan sains ditanamkan bukan lagi sebagai teks akademik yang asing, melainkan sepenuhnya terintegrasi sebagai bagian dari identitas dan realitas keseharian hidup mereka. Hasil dari perpaduan antara ekosistem alam dan teknologi pembelajaran mendalam ini sungguh mencengangkan. Anak-anak Pulau Burung berevolusi bukan hanya sebagai penghafal fakta, melainkan sebagai inovator. Mereka mampu memanipulasi informasi, menganalisis pola alam, dan menciptakan solusi hibrida untuk masalah sains yang sangat kompleks. Otak mereka telah sepenuhnya bertransformasi menjadi mesin pemecah masalah analitis yang sangat efisien. Karena setiap konsep dasar sains telah mengakar kuat dan terjalin satu sama lain di berbagai wilayah korteks otak, mereka dengan sangat mudah menarik informasi dari satu disiplin ilmu untuk menuntaskan permasalahan di bidang yang lain. Inilah definisi sejati dari kecerdasan tingkat tinggi. Mereka membuktikan bahwa kejeniusan adalah soal memiliki jaringan koneksi saraf yang paling padat dan terintegrasi. Pada akhirnya, keajaiban dari anak-anak SD Negeri 005 Pulau Burung mengajarkan kita sebuah pelajaran krusial tentang tak terbatasnya potensi pikiran manusia. Bahwa, dengan stimulasi yang tepat, pemahaman yang sangat relevan dengan lingkungan sekitar, dan pengalaman langsung yang kaya akan makna, otak manusia mampu beradaptasi mencapai tingkat kecerdasan yang luar biasa. Pembelajaran sejati tidak akan pernah menjadi proses sekadar memasukkan air ke dalam ember yang kosong. Pembelajaran adalah proses magis menanam benih pengetahuan di tanah yang subur, menyiraminya dengan rasa keingintahuan tanpa akhir, dan membiarkan akar-akarnya menjalar kuat ke segala arah pemahaman. Jika kita semua bisa mulai menerapkan prinsip jalinan akar bakau ini ke dalam proses belajar, maka tidak ada misteri alam semesta yang tidak bisa terpecahkan. Salam dan bahagia, jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.